Istilahnya jangan sampai kalah lucu dari Cak Lontong. Bang Riza, nah ini bagaimana ini kalau Cak Lontong turun ketemu dengan masyarakat sudah pasti jadi kerumunan perhatian masyarakat. Karena tampilannya serius saja tapi auranya udah lucu ini. Ini tampaknya Bang Riza harus jangan sampai kalah lucu ini Bang Riza. Jadi yang pertama ya mohon maaf ya kalau kita kan harus mempelajari kalau menjadi kepala daerah harus mempelajari bagaimana karakteristik daripada masyarakat daerah tersebut yaitu Jakarta. Karakteristik Jakarta itu pertama masyarakat Jakarta umumnya lebih cerdas, umumnya sangat kritis dan rasional dan ekspektasinya sangat tinggi ya sekalipun APBD-nya 83 triliun lebih naik setiap tahun, 83 triliun lebih naik setiap tahun, tapi harapan, keinginan, ekspektasi tinggi sekali. Sehingga masyarakat Jakarta ingin memiliki pemimpin yang cerdas, yang pintar. Dan ternyata menurut survei, Bang Riza, audionya, ya Bang Riza audionya sedikit terganggu. Ya boleh dilanjutkan Bang Riza. Kecenderungan masyarakat Jakarta ingin memilih pemimpin yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Alhamdulillah Bang Emil sukses sebagai wali kota Bandung, sukses sebagai gubernur Jawa Barat, membawahi hampir 50 juta penduduk di Jawa Barat, provinsi terbesar. Jadi terkait belusukan turun, Bang Emil juga orang yang sangat santun, yang sangat sederhana, bersahaja, berinteraksi, berdialog. Masyarakat Jakarta tuh kritis, ingin dialog, ingin diskusi. Jadi kita di lapangan itu bukan tidak boleh ngelawak, boleh tentu dengan bercanda, dengan diskusi. Bang Emil juga suka bercanda, diskusi, tapi sekarang kita sedang mempersiapkan pasangan calon untuk pilkada. Nanti ada waktunya kita ngelawak, ada waktunya bercanda, ada waktu nyanyi-nyanyi. Tapi setiap kita turun, kita dengan masyarakat berbaur, berdiskusi, tanya jawab, mendengarkan aspirasi, dan menjelaskan program-program yang rasional, tidak yang muluk-muluk, tidak diawang-awang, dan selalu ingin melanjutkan program yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari Bang Yos, Bang Oke, Pak Jokowi, Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, Pak PJ, dan semuanya. Tim sukses itu tugasnya tidak hanya mensosialisasikan visi dan misi ke masyarakat, tapi juga bisa berdebat membela calon yang mereka dukung pemirsa. Cak Lontong, tadi sudah ada kritik dari Bang Riza bahwa RK, Bang Riza sebagai tim sukses, orang berpengalaman. Ini mengkritik paslon yang abang dukung ini seperti apa Cak Lontong? Buat saya ini kan bagaimana kita meyakinkan warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya ya. Jadi ya hal yang wajar ketika tim ses masing-masing paslon itu menyampaikan keunggulan dari pasangan calon yang diusungnya gitu. Dan kalau kita melihat juga pasangan Mas Pram, Bang Dul ini ada untuk masalah memimpin daerah juga. Bang Dul kan punya pengalaman ketika di Banten gitu ya, dan banyak hal juga yang prestasi-prestasi yang dicapai gitu. Tapi lebih dari itu bahwa kita berbicara tentang Jakarta, orientasi kita adalah membahagiakan warga Jakarta. Jadi saya kira menjadi bahan mendebat atau bagaimana kita berargumen untuk memuluskan pasangan calon yang kita usung itu hal yang wajar buat saya. Dan saya terima kasih tadi, saya kira Mas atau Bang Riza Patria itu bukan mengkritik paslon kami juga bukan, itu adalah hal ideal yang diharapkan untuk menjadi pemimpin di Jakarta saja gitu. Bu Siti Fadila Supari, kalau tadi Bang Riza itu mengunggulkan dengan pengalamannya, baik dari RK-nya dan juga ketua tim suksesnya. Dari Cak Lontong ini riang gembira kampanyenya. Kalau dari Darmakun ini apa yang mau ditonjolkan? Nah, sekarang dari Pak Riza dulu. Dia selalu menonjolkan pengalaman. Kalau kita melihat pengalaman, ya ngapain kita mesti pengalaman yang ada di Jawa Barat. Di Jakarta kan ada Pak Anies. Yang paling pengalaman barangkali Pak Anies yang paling mutakhir. Nah, kenapa kalau dibandingkan pengalaman tentunya, tapi kenapa Pak Anies tidak ada yang mengajukan? Nah itu yang menjadi pertanyaan kalau berdasarkan pengalaman.
Kalau itu pengalaman di Jawa Barat saya kira sangat berbeda dengan apa yang dihadapi di Jakarta, sangat berbeda walaupun di sana 50 juta. Tapi karakteristik penduduknya sangat berbeda. Nah, itu barangkali itu kritikan saya tentang pengalaman. Ya memang pengalaman itu perlu tapi tidaklah segala-galanya. Karena justru kita pengen wajah baru, pengen dengan suatu spirit baru. Kan selama ini sama saja, masih macet, masih banjir. Nah, kita tentu saja kita teruskan yang baik-baik, yang kira-kira bisa kita teruskan. Tapi kita wajah baru deh selama ini. Padahal ada sesuatu yang sangat menyakitkan, yaitu COVID. Dengan COVID pembangunan berhenti, ekonomi berhenti, PHK berhamburan, pengangguran banyak sekali. Tapi selama ini tidak tersentuh. Nah, ini kami melihat karakteristik masyarakat Jakarta agak berbeda dengan paslon yang lain. Paslon yang lain melihat kayaknya masyarakat Jakarta ini adalah fine saja atau baik-baik saja. Kalau kami melihat luka COVID itu masih mendalam dan itu yang membuat mereka itu menderita. Nah, ini adalah sasaran kami. Inilah yang kami rangkul. Mereka yang tidak terkait dengan partai politik, tetapi mereka menderita. Nah, sekarang ada penurunan dari kesejahteraan menengah ke atas, justru bisa tergerus bahkan menjadi menengah ke bawah. Nah, ini sekarang keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Mereka tergencet banget dengan situasi itu. Ya mungkin kalau Cak Lontong bisa menghibur, bisa kita tersenyum. Saya melihat Pak Lontong yang serius aja saya juga pengen ketawa begitu karena wajahnya yang sangat khas banget. Nah, itu tetapi nanti balik lagi ke rumah mereka lihat adalah masalah. Nah, itulah kami merangkul orang-orang yang bermasalah. Kami ingin mereka tidak dalam ketakutan COVID, mereka tidak dalam ketakutan andai kan nanti pandemi itu hadir. Baik, Ibu. Pandemi pasti akan hadir. Baik. Pasti akan hadir. Mas Panggi, sebenarnya boleh koreksi saya kalau saya salah. Sebenarnya fungsi dari tim sukses ini untuk pilkada itu apa sih? Karena ada di benak masyarakat, ya orang terkenal lah sebagai vote getter. Ketika datang turun ke masyarakat datang karena pengen ngelihat artis bahkan juga tim suksesnya. Iya, sebenarnya dari data Voxpol endorse dari tim sukses ya itu tidak terlalu signifikan faktanya dibanding pada figur kandidat itu sendiri. Tapi kalau dalam konteks relawan itu kan saya tidak terlalu suka dengan relawan ya. Saya lebih senang memang tim sukses. Karena apa? Ini formal, didaftarkan dan kerjanya lebih terukur. Nah, kemudian jurus apa yang akan dikeluarkan oleh tim sukses ini? Dia harus belanja masalah yang ada di Jakarta dan itu tidak bisa tidak serius. Karena apa? Masalah depresi, judi online, masalah kemudian begal, masalah Jakarta, apa yang disampaikan oleh Bang Riza saya setuju. Jakarta itu karakteristik pemilih Jakarta itu rasional minta ampun, kritisnya minta ampun. Masalah di survei saya berbeda dengan survei-survei di daerah lain. Di survei di daerah-daerah lain kalau survei permasalahan yang mendesak itu hanya pengangguran, lapangan pekerjaan, sembako naik. Tapi apa yang terjadi di Jakarta? Tidak itu, lebih kompleks. Bahkan sampai lingkungan, masalah sampah, tata ruang kota, tata ruang terbuka hijau, termasuk soal depresi, termasuk belanja masalah, kenapa mereka takut dengan masa depan mereka, kegelisahan hari ini misalnya kemampuan mereka dalam konteks menghadapi masalah itu tidak gampang memang. Nah, karakteristik yang rational choice itu memang agak berat. Dia kenapa? Karena dia berharap ada pemimpin yang hari-hari selama ini tidak mampu mengatasi masalah mereka. Nah, sekarang mencari solusi pemimpin yang memberikan harapan yang kira-kira mampu mengatasi masalah yang hari-hari belum teratasi selama ini. Harapan yang akan diberikan kepada mereka. Nah, itu memang tidak mudah. Maka ketika Cak Lontong menjadi tim sukses, dia melakukan kohabitasi bahwa dari komedian, dari melawak, kemudian dia harus beradaptasi dalam dunia politik, itu tidak gampang sebenarnya. Tetapi dalam konteks ini, beliau yakin bahwa pemilih yang suka melawak, yang good looking, yang tidak suka yang berat-berat juga ada. Segmen, nah kemampuan dari tim sukses, strategi apa yang akan mereka pakai, jurus apa yang akan mereka pakai untuk menggait apa sesuai dengan selera segmen masing-masing tadi. Ada komunitas hobi, ada komunitas anak muda, ada komunitas yang namanya Gen Z, milenial, ada komunitas hari ini adalah
pedagang misalnya, ada komunitas banyak sekali, termasuk kemampuan mereka untuk membaca sense of politik, membaca situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Dan itu tidak sederhana. Senada dengan apa dikatakan oleh Mas Pangi, kira-kira jurus apa, strategi apa nanti Cak Lontong jawab ketika turun ke masyarakat pakai strategi dan juga jurus apa? Jangan sekedar hadir formalitas belaka, sesaat lagi.